Nah, kali ini masih bersama dengan saya Mas Bray, dan Mas Bray ditemani dengan Miss LEMK 2019, yaitu siapa Mbak namanya Mbak? Halo, saya Khairul Nisa. Nah, kali ini kita akan membahas seperti biasa. Kalau kemarin udah dari kamar yang santri putra, nah kali ini kita akan membahas dari kamar mana, Nis? Kali ini kita berpindah, kita akan mengulik lebih dalam tentang dalamnya gimana sih asrama putri itu. Yang kali ini diwakilkan dari kamar 6. Kamar 6. Nah, seperti biasa kita nanti bakalan mewawancarai nggak seputaran tentang kamar. Kalau kemarin kita hanya seputaran tentang kamar, tapi kali ini kita akan mengulik lebih luas lagi seputaran tentang LEMK juga. Sebelum kita mulai, Nis, coba Nisa kenalin dulu teman-teman yang ada di sini siapa aja. Oh, lebih afdolnya kayaknya perkenalan diri sendiri. Untuk di awal nih kayaknya bawa dari si Bocil, ini panggilnya Bocil, terkenal di Bocil. Oh ya, seperti biasa kita akan menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Oke. Karena LEMK tuh gini Mas Bray, terkenal dari pelosok Sabang dan Merauke. Jadi harus memperkenalkan sukunya masing-masing. Oke, siap. Oke, mulai Bocil. Silakan dari Bocil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya nama Sintia Sabrina Usman dari Sulawesi Utara. Wih, luar biasa, Sulawesi Utara. Siapa namanya? Iya. Cynthia. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama aku Sinta Agustri dari Bangka Belitung. Tapi diam di Belitung. Wih, Bangka Belitung. Asal langit ya. Baru menyebut itu tadi. Oke, saat lanjut. Kenalkan, buatku Era Fazila, aku dari Sumatera Utara. Keluar tadi ada keluar apa tuh? Au itu apa? Oh, aku tuh artinya au gitu. Oke, boleh. Lanjut. Oke, saat lanjut silakan. Tahu nggak saat bahasanya? Nggak apa-apa, silakan. Tidak harus berbeda. Tidak harus berbeda, kalau bahasanya sama, yang penting memperkenalkan nama kalian. Kan biasa bahasa Batak. Ya, bahasanya bahasa itu bisa, apa pakai seharian yang biasa dipakai. Bahasa Arab boleh? Nah, nggak apa-apa. Masya Allah. Ya Allah. Basic. Silakan. Aku jawab. Naam, ismi Nur Aslanastion, Cikru Minriya. Masya Allah. Ya. Iya. Namanya kayak ada keturunan Arab gitu ya. Masya Allah. Arab mana itu? Ya, orang tuanya ada yang turunan Arab kan? Oh enggak, emang biasanya pakai bahasa Arab ya? Asal ya Arab. Wanita soleh. Jawaban Mas Bray banget. Bagus. Lanjut. Nami Abdi Nisa Fatmala di Sunda, di Garut, Jawa Barat. Oh, Masya Allah. Banyak nih. Sudah asli. Aku kira dia mau pakai bahasa Arab juga. Nami Abi ya. Ternyata pakai bahasa Sunda. Abi itu aku Sunda gitu ya. Nabi Abi itu Arab ya Mas Bray. Iya, betul. Siapa tadi namanya, Pak? Nisa. Nisa. Sama kita. Dan lanjut lagi, kita beralih kemana abis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tiang kini mayani rekan Lombok. Lombok, Nusa Tenggara Barat. Luar Biasa. biasa. Lanjut. Saat lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rahim Taljana dari Palembang, Pontianak. Kita galau. Ternyata diam-diam ternyata Pani Barbar. Oh iya. Tapi apa yang kayak alim dia? Salam. Lanjut. Perkenalkan, kita nama Nurianti Amin, kita dari Maluku Tenggara. Luar biasa. Bray, LEMK ini memang luar biasa. Iya, benar. Dari suku keseruan tuh memang gak ada ditemukan di tempat lain. Dan mereka mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing. Oke. Aduh, nggak sabar nih, pengen tahu nih keseharian mereka gimana, seputar tentang LEMK gimana, dan pendapat mereka itu mengenai LEMK tuh gimana? Oke. Pandangan awal kalian terhadap LEMK itu apa sih? Sebelum belajar ke LEMK itu, pandangan kalian tuh LEMK tuh di pikiran kalian tuh gimana? Bayangan kalian? Bayangan awal kalian tuh sebelum ke LEMK ini apa sih LEMK itu? Pertama kali itu kan Hiroi LEMK tuh pesantrennya luas kayak Gondor kan.
taunya tuh bayangannya cuman taunya tuh nulis tiap hari, ternyata ada monoton itu gitu. Dan kata seru, yang keseruan tuh udah ada di tempat lain gitu. Asli ya, Asli. yes, luar biasa. Hanya Lemka tuh bukan kaleng-kaleng lah. Enggak gitu loh. Berarti pandangan awal Rami itu tiap hari nulis dan nulis lah, monoton dengan menulis. Tapi faktanya seru. Mungkin dari yang lain ada nggak mungkin lah, nggak Iya, ada. lalu mungkin Coba. satu pendapat pandangan. Satu lagi lah, pertama. satu orang lagi lah. Mungkin Kayaknya dari Cece tadi Lingling. maksudnya dari tadi gini-gini bocil deh. Iya, boleh juga nih. Boleh bocil Cinta. mengungkapkan pandangan awal sebelum klaim kartu. Iya. Jadi pandangan awal pertama kali kesini tuh Lemka nggak di kota banget lah. Mungkin di agak kalau dalam lah, nggak di pedesaan. Pikiran lah ya. Nah, Oh iya. Nah terus. terus apa ya? Kayak situasinya tuh mungkin kalau di sini sering ya kayak cuma kehadiran belajar, terus tapi ternyata jadi kayak apa nggak biasa ya, kayak bangun subuh terus langsung ke saung belajar gitu. Ya lama-lama juga terjadi gitu. Kalau tahu bocil sebelumnya background ada pondok atau sekolah umum? Tapi bocil sekolah kan ya? Dari sekolah apa? Dari sekolah apa? Oh MTS. Luar biasa, masih kecil berarti ya? Itulah panggilan dia bocil itu bocil cilik. Oh, Paling kecil dia sama luar biasa tapi. Berapa usianya sekarang? Wih, tahun ini lah. Berarti setelah ini baru masuk ke SMA. Ya. Oke, nah itu buat teman-teman sedikit promo nih yang bagi yang mau masuk ke Lemka itu tidak terlepas usianya berapa, tidak ada minimalnya. Yang penting udah siap dan bisa memahami tentang belajar kaligrafi bisa Dan langsung. angkatan tahun ini pun mendaftar. Mas Bray ada yang lulus SD Wow, sudah berkeinginan kuat untuk dikat di Lemka ini. menjadi Jadi konvert ya. pantangan usia umur tuh bukan halangan untuk belajar di Iya, Lemka. karena kaligrafi itu universal. Yes. Wih. Lanjut Oke, Mas Bray lanjut ke ke pertanyaan selanjutnya. Nah tadi udah seputaran tentang Lemka, sekarang kita masuk sedikit ya. Kalau tadi udah mengenai Lemka, sekarang gimana perbedaan proses belajar mengajar ketika kalian sebelum di Lemka dan setelah di Lemka? Mungkin ada hal-hal unik atau apa yang bikin kalian menarik? Ini terlepas dari pola pembelajaran atau sistem ruangan kelas atau sama ustadznya, mungkin ada sendiri. Oke, boleh dijawab. Mungkin beda lagi ya orangnya, jangan yang tadi lagi gitu. Jadi biar kesannya tuh beda-beda. Diceritakan mungkin sebelum kesini belajar hot mengenal di Lemka atau sebelumnya sudah pernah belajar Ustadz di lingkungannya masing-masing. Iya benar. Ya kalian harus sharing tuh ke sahabat-sahabat Lemka Media biar mereka tuh tahu Lemka tuh gimana. Sok silakan, siapa yang mau ngomong? Oke, Ya, silakan. bisa. Jadi dulu tuh saya kan bukan terbelakang dari pondokan. Terus belajarnya kayak masih di YouTube gitu kalau di rumah. Terus nggak ada yang bimbing juga pas tahu Lemka dari sekitar kelas 10 pengen banget gitu Lemka, soalnya Lemka kan kaligrafi pesantren kaligrafi pertama kan di Indonesia. Terus pas ke Lemka bersyukur banget gitu, soalnya pas di rumah kan cuma ya gores juga semaunya gitu, nggak ada ya lebih semangat gitu. Tapi kalau di Lemka kan ada teman-teman juga yang lebih semangat, jadi kita kebawa semangat. Jadi awal tuh lihat YouTube. Belum ada Atau pembimbing. iya. Dulu di YouTube lihatnya di mana tuh? Bingung kan? Karena belum ada Lemka Media. Iya, sekarang kita ada Tapi Lemka sekarang udah Media. Lemka Media. Jadi Nggak tidak perlu pusing lagi ya. tidak ada alasan buat kalian nggak tahu tentang Lemka nih. Sekarang di Lemka Media semua ada. Oi. Semua informasi kaligrafi insya Allah akan kita bahas Secara secara kupas detail. sedalam-dalamnya di Lemka Media. Secara detail. Jadi jangan lupa Mas Bray,
subscribe dan like, share, dan komen. Oke, siap. Oke, lanjut nih. Oke, lanjut. Nah, itu tadi kan seputaran tentang dia cerita nih. Kalau tadi kan kita tuh pengen tahu tuh hal Iya. unik apa gitu yang bisa kalian temuin ketika proses belajar maupun itu dari segi pembelajaran atau dari segi ustadz yang mengajar. Ustadz, silakan. Sekarang siapa yang mau jawab? Ayo, dari Oke, dari Cece Lindi. Kan Ini matanya loh. sebelumnya nggak pernah pesantren, jadi kan Ah. belajarnya tuh di kelas tuh apa ya, monoton lah kan istilahnya di ruang kelas terus gitu. Tapi kalau di sini tuh kita tuh belajarnya tuh bisa di saung kayak gitu, di musola. Jadi kita tuh apa ya, nggak bosen gitu. Rolling kayak gitu Di ya. rolling terus kayak gitu kan. Tapi gimana kalau belajar? Kelas itu yang buat perbedaan sebelum Iya. dan sesudah dilakukan. Karena di lembah ini pengajarannya bukan hanya di satu kelas ya Mas Bray, ya. Iya, benar. Di lembah, saung, ada gedung sentra. Pokoknya pertanyaan selanjutnya nih kita kan udah serius, udah apa ya, Sekarang santuy kita formal lah tadi kan. kita lebih masuk lebih ke lagi ke dalam. dalam kita tapi lebih santai. Lebih santai. Lebih Kita ke keseharian ada ya. challenge nih ya, challenge bahasa. Kalian kan dari bahasa dan suku beda-beda nih ya. Pertama kita mau dari sahabat dan media pengen tahu bahasa yang ingin kami tanyakan, jadi dijawab dengan suku masing-masing. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya. Yang pertama makan, dari bahasa Manado tuh apa? Makan. 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 Kalau mandi? Mandi. Oh, mandi Mandi dekat tetap. sama. Pergi, Kalau pergi. pergi. Bibi. Nah, kalau digabungin jadi satu kalimat tuh gimana tuh? Abis mandi aku makan terus pergi gitu biasanya. Abis makan kita mau pergi. Oh, jadi ujungnya tuh gitu ya. Tapi pigi nggak pigi juga? Pigi. Nggak semua ang juga. Bigi. Enggak Oh, mungkin. bahasanya si Era nih. Oh iya. Soalnya kita tunggu-tunggu dari tadi lah Ya, ya. dari tadi nggak sabar kayak mau jawab. Oke lah, kita mau dari bahasanya Era Bata ya. Coba cepetan dong mandinya, udah siang nih. Gitu, Oke, coba bahasa itu. bahasa Batanya gimana tuh? Coba puna mari di ikut kumari. Aduh, Bahasa apa? coba ini. Pelan-pelan ya, Ya, pelan-pelan. pelan-pelan coba. Sebesar gede dikit. Bahasa India. Ayo, Bang. Iya, tadi bahasa apa ini, Sa? Apa tadi? Cepetan dong mandinya, udah siang nih. Coba puna mari di ikut kumari. Siang, Ustaz. Hah? Gotu itu siang. Gotu itu sih ya. Gotu satu. Wah, aku kira got. Gotu. Coba pelan-pelan ntar Mas Bray ikutin. Pacopat. Pacopat. Bo. Bo. Nama Didi. Nomaridii. Namaridii. Got. Got. Gotu ari. Kotu ari. Coba bilang, Mas Bray. Ada. Apa? Luar biasa. Dari bahasanya si Anting. Anti, Maluku. Gimana? Yang panjang. Oh, yang panjang. Gimana ya? Bilang Era panjang yang Era udah siang nih, buruan. Nanti kita telat loh. Bahasa daerahmu. Kalau bahasa daerahmu. Era, cepetan dong. Udah siang nih, ntar kita telat masuk kelasnya. Iya. Bentar. Gimana tuh mulai? Woi Era, pasti udah potong sepi masuk kelas ini. Cepet banget. Berarti bahasa panggil boy itu biasa ya, akrab. Jadi wajar nih kalau daerah timur tuh orangnya suka nge-rap nih, ngomongnya kayak Emang apa mempunyai unikan ya. luar biasa. Oke nih, kita simpan Challenge selesai dulu. nih. Nanti kita bakalan ada challenge lagi habis itu. Kita lanjutin lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Ini serius sedikit lagi ya. Nah, Menurut kalian, pandangan teman-teman mengenai sosok ayahanda bisa itu gimana? Ayo. Menurut diri saya pribadi, kalau pandangan saya kepada Didin itu selama kita di pondok ya, nggak
warna merah, terus tawadu lah, terus nampak berdirinya banget di bawah, terus sejenis pemalu juga gitu kan. Pemalunya gimana pemalu? Kayak nampak kali gitu kan. Ya ramah sama semua orang gitu kan. Nggak membandingkan itu mau jabatannya tinggi atau adanya pejabat atau anak orang bawahan itu sama rata. Lanjut. Ayo yang lain mungkin ada satu lagi ya? Si Arab belum Berbicara. Belum ngomong dari tadi. pakai bahasa Arab juga boleh. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja santai aja. Ya menurut Asia itu itu tipe orang yang sangat penyabar. Biasanya kan kalau di pondok itu kalau di saat pengajar tidak diperhatikan merasakan kecewa gitu misal. Cuman kalau di sini tuh beda gitu. Gimana Ya. contohnya? Jadi di bawah santai aja gitu, nggak terlalu diketatkan gitu. Biasanya kan kalau seseorang yang diajarkan terlalu ketat, dia akan merasa tidak bebas gitu kan. Jadi kalau di sini tuh ya ngerasa agak lega gitu daripada dulu di pondok. Jadi nggak merasa tertekan kayak gitu ya. Oke Nis, kita udah yang serius-serius, kita akan segera masuk ke lebih dalam lagi Nis. Enjoy lagi. Oke Nis, cepet langsung tanyain aja Nis, penasaran aku Nis. Oke, langsung Buka aja. angin. Kita udah mau kita bully Sunda ini. Tapi di sini nggak ada bully-bulian ya, kita bahas santuy aja ya. Di sini kita bahas santuy aja, jangan sampai habis ini kalian perang mau di kamar kita nggak tanggung jawab. Ya justru dengan adanya episode ini kita lebih akrab lagi. Lebih. Jadi sebatas mana chemistry kalian tuh selama dari masuk sampai sekarang? Udah seberapa dekat kalian itu sekarang? Oke, mulai langsung. Oke, ya. Untuk teman-teman kamar 6, siapa dari kalian itu yang paling bangun telat? Ya boleh. Orang terbaiknya tadi siapa? Petunjuk ke Tadi tidak? tadi Celiling. Habis itu Celiling tadi ada nunjukin siapa juga? Tuh, anti. Ya udah dari Anti dulu, habis itu baru Celiling. Oke. Dari Rami, kenapa kok si Sinta nih sering bangun telat? Suka bangun yang apa? Kalau dibangun tuh kayak nggak dengar gitu. Gimana tuh contohnya? Kayak kayu gitu. Nggak bisa. Kayak kayu loh istilahnya. Tidurnya tuh tidur mati kan? Kok gitu? Oh saking susah. Aku baru tahu ya. Kalau biasanya kan kalau orang tidurnya tuh kelamaan tuh kayak bangkong atau apa. Ini istilahnya baru loh, kayak kayu. Tidurnya tuh lurus. Saya mau digabung bangun berapa kali diem aja kayak gitu. Jadi jangan diambil hati. Jadi Ya, share-nya santuy biar aja. keseruan teman-teman. Nah, itu kan dari si siapa tuh namanya? Rami. Si Rami. Nah, sekarang dari Celiling. Tadi nyebutin siapa tadi yang susah bangun? Anti, Ustaz. Nah, alasannya apa tuh? Kenapa? Alasannya apa tuh? Biasa kan kalau dibangunin subuh tuh biasanya mengaku sih aku telat juga biasanya. Terus? Kan dibangunin ketok sama ustazanya kan, bangun tapi nanti orang-orang tuh udah pergi ngobrol, kami tidur lagi. Setia. Keren ya. Jadi Seputaran bangun telat kayaknya aku nggak mau ikut campur aja. Jadi korban dulu. tapi setidaknya ada yang bagus Nah, nih, ya, bisa betul. dipetik. Chemistry mereka tuh kuat, walaupun ada yang ngajak tidur bareng, tapi masih ada yang ngajak buat sholat subuh juga, tapi nggak pernah kena hukum kan? Ya Allah, enggak. Soalnya nggak, kirain tadi nggak pernah sekali. Nggak telat sini kita istighfar terus loh. Enggak, Ada itu ya. Tadi baik benernya. Tapi sih. keren ya, Rat, ya saling membangunkan. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan Oke, selanjutnya. pertanyaan selanjutnya dari kamar 6 nih, siapa yang paling rajin gores? Mami. Oke, siapa yang mau jawab? Bocil kan?
Itu Yang ini dulu kayaknya lebih jujur deh, lebih Lebih polos. Bocil sama Era kan yang paling jujur dah antara dua ini kayaknya ya. Coba dari Bocil dulu. Ya paling Ya kenapa ente nunjuk si Rami paling rajin ini gores? Kalau habis dari kelas atau mungkin habis pulang dari kayak ngumpul, kadang-kadang suka liatin Kak Ami di depan meja gitu. Kadang suka kadang Gores ya? Masya Allah. Sampai jam berapa kalau begadang? Enggak. Sampai jam berapa? Jam 12. Oh, kirain tadi mau ngalahin orang ronda. Tadi si Rami, terus ada yang Nah, tadi nunjuk si lagi Rami tadi. duduk juga ada si Nisa ya. Oke, kenapa itu si Nisa? apa ya? Gak tahu sih gue udah satu maksudnya. Cuman apa ya, maksudnya kayak orang yang punya target gitu, punya gak lalai gitu saya. Yang gitu. Gak lalai maksudnya jam segini udah bangun gitu. Punya target ada tuh ada yang mau dikejar gitu kayak. Lebih tertata kayak Iya. gitu ya, lebih rapi kayak gitu, tahu jam segini tuh ngapain, jam segitu ngapain. Orang yang pintar manage waktu ya. Iya, gitu sih ya. Kayak merhatiin Korea gitu, ya. Nah, kalau si itu sendiri gimana dibilangin si Rami kayak gitu? Ente ngerasa kayak gitu nggak? Merasa tapi dikit itu. Kenapa gitu? Yang dikitnya di bagian yang mana yang dikitnya? Makanya kan kayak pandemi waktu, tapi kadang juga lalai gitu. Lalainya Kadang, gimana tuh? males gitu. Ya terbawa suasana. Nah, kali ini Mas Bray itu penasaran banget kalau di cowok tuh kan biasanya ada kayak gitu. Nah, kalau di cewek tuh gimana kayak gitu? Apa tuh Mas pertanyaannya? Iya, ini lagi mau dibaca. Oke, kita tunggu nih. Oke, jadi di antara kalian tuh siapa yang suka tidurnya ngorok? Satu mata tunjuk orangnya, oke? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, siap. Yang paling banyak. Yang pertama yang paling banyak. Siapa? Andi. Andi. Oke, kasih alasan. Si Era coba ngomong. Kenapa? Aku alasan? nggak pernah dengar sih. Coba si ini. Si Ling. Si alasan kenapa dia ini nunjuk dia suka ngorok. pernah dengar Ustaz, kan waktu itu kayaknya kecapean sih dia Dia langsung tidur. Aku kan masih main HP kayak atau apa lah, dia kan ngorok gede lagi. Gimana tuh? Pas aku noleh dia kan, Oh. aku bilang kemarin Rahmi, ini dia ngorok gitu. Oh. Pengajian subuh juga sedih. Kenapa? Pengajian subuh juga sedih. Pengajian subuh. Nah, kayaknya langsung ke pertanyaan. Jadi bisa langsung jadi alarm ya. Ini gak usah. Ini boleh siapa? Pakai bahasa apa tuh itu? Iya. Jadi kemarin tuh kan dia main sama Una, kan pasti ya. Malamnya sering kata dia. Ulet. Tapi lama-lama pas kemarin itu kan dia ada pas bangun gini. Era kata dia. Air berapa kata dia? Air berapa apa? Marah kayak ngegas gitu kan. Iya, air berapa? Udah lah sini gue bilang. Diamin aja kalau lagi ngorok Tapi seru ya Nis ya, dengan adanya yang suka ngorok dan suka gigo, jadi mereka tanpa perlu ada alarm. Jadi subuh langsung bangun ya. Oke Nis, langsung ke pertanyaan selanjutnya Nis. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan ustadz favorit kalian. Era dia baru era langsung Nah yang pertama Yang pertama itu. Banyak loh di sini. Tiga. Nah, kan biasanya tuh kan kalau santet tuh ada ustadz yang difavoritin. Siapa kira-kira? temannya aja kayaknya saat yang jawab.
Sama aja disuruh jawab. Beda kalau nggak mau temen yang jawab, Era sendiri. Yang menurut Era tuh diidolakan. Biar jelas, tahu 3 kali. Ayo jawab Era. Ustadz Tegusan. Masya Allah. Kenapa itu? Karena Ustadz apa? Tulisannya Tulisannya kenapa tulisannya? bagus Ustadz. Kau sudah makan kan Era? Lepasin bagus. Memang begitu bawaannya ya. Oh ya, emang kalau orang daerah Medan itu emang seperti itu ya jawabnya ya. Teman-temannya Ya, ada gitu. yang belum tersebut kah? Belum. Ada ya? Oh, Anti ini tahu nih. Oh iya, siapa? Ustadz Kenapa sebutin aja Ustadz siapa? Ustadz bagus. Kenapa itu? Kenapa itu? Tapi keren ganteng kan? Orang bagus ya Allah. Oh, beruntung kali ya dia ya. Sakit banget. Iya, dengerin. Yang jelas nih, bagi Ustadz bagus nonton ini bahagia kali dia malam ini. Ini nggak apa ya, kita Ada yang terbuka aja kan kita. Tapi kan mengidolakan itu bukan berarti suka atau apa gitu kan, ya beda gitu. Benar tuh Era. Nah, apa itu mengidolai? Yes, Nggak apa-apa kalau bilang iya ya iya, kalau bilang enggak ya enggak. Ungkapkan Oke lah ya. Yang lainnya ada yang mengidolakan ustadznya, cepetan. saya udah terus. Ayo. Mungkin Era mau menyebutkan temannya yang Era tahu. Siapa yang lupa? Ayo. Iya. Ayo Era cepetan. mulai mengingat. Jerami. Sering kan? Enggak, kalau perlu di itu. Mungkin Ayo. si Rami yang punya. Iya, siapa ada ustadz favorit nggak? Hilmi. Woi, kenapa itu? Kita mulisin terus. Ya. Oke, mantep 2 berarti ya. Nah sekarang kalau saya Hilmi, kenapa? Kapan-kapan yang bijak. Terus? Sesuai sama kelakuan Masya orangnya. Ay, teman bagus bawa orang-orang kayak gitu jangan. Wih. Terus kalau Ustadz Mukhlisin? Banyak untuk yang malam ini ya, bagi Ustadz Mukhlisin yang nonton pertama kali. Banyak fans ternyata. Manisnya kenapa itu? Apa ya? Manisnya. Kalau Ustadz yang bagus kan 3 halnya udah tahu kita nih, dia bakalan jawab yang bagus. Sekarang aku pengen tahu 3 hal yang menurut ente mengenai Ustadz Mukhlisin. Ya. Kayak orangnya waduh. Kalau nih. Terus Jangan lah ya kan. Luar biasa. Jadi secara tidak langsung Rahmi ini promo tipe-tipenya seperti itu. Kita suka teman-teman yang buka-bukaan gini kan. Mantep lah nih. Ya to the point gitu. Jadi Ustadz Mukhlisin ditungguin, tinggal nunggu nih Ustadz Mukhlisinnya mau apa enggak. Mantap. Oke Satu nih, lagi, boleh tak? boleh lagi? Ustadz Ustadz yang difavoritin? Ustadz Teguh. Ustadz Teguh. Selain itu? Iya. Emang gitu kan? Ada apa nih dengan Ustadz? Ustadz Teguh. Selain Ustadz Teguh nggak ada? Apa ya? Ustadz Nanang. Wih, kenapa tuh Ustadz Anan? Suka aja punya bikin usaha juga gitu, Pak. Berbakat. Nggak, biasanya tuh kan kalau orang mengagumi atau suka dengan ustadznya tuh diperhatiin banget, tahu gitu loh, ada nilai plus dari ustadz itu. Apa? Apa ya? Iya. Tetap suka aja liatnya gitu. Intinya suka apa? Bukan suka apa ya? Tentang Ya gitu, pokoknya kata-kata. menginspirasi lah kayak gitu. Jadi ya ustadznya itu lebih kreatif kayak gitu, hidup mandiri kayaknya.
ujung-ujungnya idaman juga, Bu. Itulah berarti. Oke, Nis. Itu udah seputaran tentang Ustadz, Nis. Terus kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ada 2 lagi. Oke, 2 lagi. Apa tuh nih? Coba Oke, ini bacain, Nis. teman-teman, buat nanti kalau udah gak di RMK tuh, kenangan mungkin kegiatan hal di kamar yang dikangen Yang kalau paling bisa tuh apa? berkesan banget yang menurut kalian tuh nggak bisa dilupain. Belajar dalam kelas. Kemarin. Terus bully kalau dalam kamar tuh bully singkat. Seru nih. Bullyingnya gimana? Nggak apa-apa. Bullyingnya gimana? Sekalian pertanyaan, yang paling bucin di kamar yang anti tahu siapa nih? Yang bucin, yang suka teleponan, apa gitu. Tindi. Tindi ini juga. Dua siapa? Orang tokoh bucin. Ngomong-ngomong udah sepanjang jalan kenangan kita ngobrol ini, kita pengen tahu ketua kamarnya itu siapa sih kalau di sini? Ketua kamar tadi ada laporan masih suaminya. Oh, lagi pula. Oh, Kak Dan Desi. ini Barbar juga ya. satu-satunya santri yang sudah bersuami. Oh iya. Yaitu ketua kamar dari kamar 6. Saya hai lah sama Kak Desi. Aduh, sayang banget Kak Desi nggak ikutan ya. Desi. Mungkin dia bisa nyelip nanti di kamar lainnya. boleh. Soalnya barbar juga nih kalau mau tahu Kak Desi itu kayak gimana. Wah, sportif orangnya. Oke, ada lagi nih yang ditanyain nih. Terakhir. Oke. Nanti teman-teman sebutin 3 kata tentang LMK dengan cepat. Enjoy, keren, mantap. Wah. Enjoy, keren, mantap. Harus tegas. Kemudian kalau bisa jawabannya beda-beda ya. Kemudian ke Tindi, 3 kata tentang LMK. Adem, indah, dingin. Wah, adem ini Adem indah dingin. beda loh nih. Adem itu menyejukkan, Saudara dingin semua itu. tuh kata-katanya. Benar. Biasa. Kemudian Rami, Apa ya? tentang LMK 3 hal yang cepat. Jangan manis ya. Manis sudah. Gitu. 1, 2, 3. 3 kata. 3 kata, cepet. Tentang LMK, menggambarkan tentang. Aduh, nih kebanyakan bilang manis tadi nih dari kebelas. Mikir jadi lagi. Iya. 3 kata ya, dengerin. 3 kata tentang LMK tapi cepat. Oke, kita simpan dulu ya. Nanti kita berani aja. Nanti aja. Ke siapa namanya? Pak Anti. 3 kata tentang LMK. Iya. Barbar. Kangenin barbar seru lah. Wih, kangenin barbar seru. Bocil. Asli nyaman namanya. Wih. Yang akhir saya nak tuh asli nyaman kangenin. Ya kan? Cece, Ling. Ayo. Diambil sama Anti, tak jawabanku. Kan 3 hal, masih ada 2. Gak apa, ada sama 1 gak apa lah. Seru. Iya bisa ya. Nih, tak. Seru, sejuk. Apa lagi? Apa ayo? Slow. Seru, sejuk, slow. Era panik. Apa sendiri? Cari jawaban. Ya nggak apa-apa, yang penting jawab. Karena beda versi kalian nyontek dengan teman dengan jawaban kalian sendiri. 3 kata menggambarkan tentang LMK. Lu mah santai banget, cepet 3. 1, 2, 3. Santai. Ini kayak ada Rami kedua nih. Kayak ini dulu lah, disimpan dulu. 3 kata menggambarkan tentang LMK. Harmoni. Benar. Harmoni, keren, barbar. Oh iya, keren. Ayo Rami. Barbar menarik. Oh iya. Oke, Era ditunggu. Ayo Era. Udah semua. Ya nggak apa, yang penting Era sebutin lah. Kalau Era nggak sebutin berarti Era nggak begitu cinta benar sama LMK. Ayo. Ini. Dengerin ya, dengerin. 3 kata tentang LMK. Depan 1, 2, 3. Santai, dingin, Dia
Dia bilang, oke, kita cepet. Kalau bahasa keseharian itu tegas-tegas gitu. Seru. Santai, dingin, barbar. Melu. Berangkat ya lah ya? Oh enggak. Oke. Intinya tuh Lemka tuh asam putih intinya sih bisa mewakili kamar teman-teman kamar tuh emang luar biasa barbar gitu. Kalau ini nih pasti angkatan yang paling dikagumi saat kalau bisa. Ya, benar, biasanya tuh meninggalkan kesan tersendiri lah ya buat teman-teman. Kalau yang ini tuh kayak gini, yang itu tuh kayak gitu, pasti ada keunikan tersendiri. Oke, nih masih ada lagi apa udah cukup pertanyaannya? Oke, itulah tadi teman-teman seputaran tentang kita tanya jawab dan mengenai kegiatan keseharian seputar mereka di Lemka, dan kita udah nanya-nanyain juga seputaran tentang mereka gimana kesehariannya di sini, terus ada siapa aja Ustadz yang diidolakan, kemudian terbongkar semua. Nah, luar biasa sekali, seru banget ya Nis ya. Lebih harmonis lagi untuk berpelukan lah. Kapan lagi kan sharing-sharing begini, dan siapa tahu di kesempatan kali ini unek-unek kalian yang belum kan udah bisa. Ya cewek kan identik dengan berpelukan, terus kita apa ya, semoga dengan adanya acara Sahabat Lemka Media ini lebih mempersatukan kalian lagi, lebih mengerti satu sama lain. Iya. Sharing tadi kan diambil pelajaran untuk lebih kompak lagi. Benar banget ya, apalagi kan mungkin setelah ini kalian hanya bisa bernostalgia nonton YouTube-nya aja. Sok silakan kalau mau. Oke, silakan untuk ya berangkul-rangkul lah. Ini gimana? Oh dia jadi Nis, aku bisa sama boneka aja Nis. Baru terluka. Keharmonisan wanita itu identik dengan kebersamaan. Jadi untuk kamar-kamar yang belum kita intip lebih dalam, semoga terus terjaga keharmonisannya, dan semoga kamarnya lebih barbar lagi dan lebih kompak tentunya. Oke. Mungkin itu aja saya. Ya mungkin itu aja pembahasan kita mengenai seputaran tentang Lemka dari kamar berapa tadi? 6. Sampai bertemu dengan kamar-kamar selanjutnya bersama dengan saya, Mas Bray, dan saya Khairisa. Dan jangan lupa buat teman-teman sekalian untuk nge-like, subscribe, and share pastinya di akun sosial YouTube Lemka Media. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan yang konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.